11. Aldo melakukan percobaan resonansi pada kolom udara dengan garpu tala dan tabung. Ini garpu talanya digetarkan di atas mulut tabung. Kemudian dilakukan percobaan dengan kolom udara. Aldo menggetarkan garpu tala di atas tabung B dan menurunkan tabung Q secara perlahan hingga ketika permukaan air di tabung B membentuk kolom udara dengan panjang tertentu. Bunyi garpu tala terdengar keras untuk pertama kali. Percobaan dilakukan beberapa kali dengan garpu tala yang mempunyai panjang gelombang berbeda-beda dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, perhatikan tabelnya ini. Nada garpu tala, kemudian panjang gelombangnya, dan panjang kolom udara saat bunyi keras pertama kali. Berdasarkan kecenderungan pada data tersebut, maka dapat dirumuskan untuk garpu tala dengan nada dasar C aksen yang memiliki panjang gelombang 64 akan mengalami bunyi keras pertama pada kolom udara titik-titik. Jadi ini ada C, E, A, kemudian yang keempat ada C aksen dengan panjang gelombang 64 cm. Nah, di sini berapa cm? Nah, kita bandingkan panjang gelombang dengan panjang kolom udara ini. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang kolom udara itu sama dengan 1/4 dari panjang gelombang. Gitu ya. Sehingga di sini panjang kolom udaranya sama dengan 1/4 dari 64 cm. Hasilnya sama dengan 16 cm. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan jawabannya adalah 16 cm berkisar pada nilai 1/4 dari panjang gelombang garpu tala. Nomor 12. Perhatikan bacaan, ada artikel tentang peningkatan permintaan kacamata di masa pandemi. Gambar di atas ini merupakan hasil tes penglihatan seorang siswa yang menghabiskan waktunya dengan gawe antara 6 jam sampai 12 jam per hari. Hal serupa juga terjadi pada orang dewasa yang bekerja dengan gawe dan laptop. Pada orang dewasa tidak hanya terganggu pada penglihatan jarak jauh, tetapi juga penglihatan jarak dekatnya. Hal tersebut mengakibatkan permintaan kacamata meningkat secara signifikan. Hasil wawancara pada salah satu pengunjung toko kacamata yang bernama Pak Fendi menyatakan bahwa semenjak 6 bulan terakhir penglihatannya terganggu dan terpaksa harus menggunakan kacamata rangkap atau double fokus. Nah, sebelum menentukan ukuran kacamata Pak Fendi, petugas mengambil data sebagai berikut. 1. Pandangannya kabur pada jarak lebih dari 50 cm, kurang dari 50 cm. Kemudian yang ketiga, kesulitan membaca pada jarak kurang dari 32 cm, lebih dari 33 cm. Data yang tepat untuk menentukan ukuran kacamata Pak Fendi negatif 2 dioptri dan positif 1 dioptri adalah nomor titik-titik. Nah, yang pertama kita menentukan bahwa rumus kekuatan lensa untuk penderita rabun dekat yaitu 100/Sn. Sn ini adalah titik dekat mata normal yang biasanya nilainya adalah 25 cm, kemudian dikurangi 100/pp. pp atau punktum proksimum ini adalah titik dekat mata rabun ya. Jadi
di sini adalah yang positif 1. Untuk P-nya positif 1. Ini sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per PP. Nah, berarti ini 1 sama dengan 100 per 25 itu 4 dikurangi 100 per PP. Sehingga nilai dari 100 per PP ini sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga PP-nya sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33,3 cm. Artinya titik dekat mata rabunnya adalah 33 cm. Berarti untuk membaca yang jaraknya kurang dari 33 cm dia kesulitan, sehingga inilah yang disebut dengan rabun dekat. Jadi tidak bisa membaca dengan jarak kurang dari 33 cm. Kemudian yang kedua, rumus kekuatan lensa pada kacamata rabun jauh atau kacamata negatif, yaitu P sama dengan negatif 100 per PR, dengan PR atau punctum remotum yaitu titik jauh mata rabun dengan satuan cm, sehingga di sini P-nya nilainya negatif 2 sama dengan negatif 100 per PR. Nah, berapa PR-nya? Berarti 100 per PR itu sama dengan 2. 2 PR sama dengan 100. Berarti PR-nya 100 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 50 cm. Artinya titik jauh mata penderita itu adalah 50 cm. Jadi jarak paling dekat yang bisa melihat dengan jelas 50 cm, sehingga jarak yang lebih dari 50 cm penderita itu tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi jawabannya yang 1, pandangannya kabur pada jarak lebih dari 50 cm. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Ada kaca digosok dengan kain wol dan plastik digosok dengan kain wol. Puntadewa akan melakukan percobaan dengan menggosokkan kain wol ke dua buah benda. Agar diperoleh benda bermuatan negatif, maka perpindahan partikel subatom yang tepat adalah, ingat, yang bisa berpindah adalah elektron. Kalau proton tidak bisa berpindah. Jadi nanti elektron dari kain wol pindah ke plastik, sehingga plastik menjadi bermuatan negatif. Karena yang diminta adalah bendanya menjadi bermuatan negatif, maka plastiknya itu menerima elektron dari siapa? Dari kain wol. Sehingga jawabannya adalah C. Perhatikan gambar rangkaian 4 hambatan berikut. Nomor 14. Di sini ada rangkaian listrik paralel yang di atas 10 ohm dirangkai dengan 8 ohm secara seri. Kemudian yang bawah ada 9 ohm. Ada 4 ohm di sini. Nah, kemudian yang di sini diukur dengan ampere meter. Menunjukkan hasil pengukuran berapa? Nah, kita pertama kali adalah
Nah, pertama kali kita menghitung apa? Yang pertama kita menentukan hambatan total pengganti rangkaian. Jadi yang atas ini karena seri 10 tambah 18 ya. Jadi yang atas 18 ohm di paralel dengan 9 ohm. Jadi kita bisa tentukan 1/Rp sama dengan 1/18 ditambah 1/9 sama dengan 1/18 ditambah 2/18 sama dengan 3/18. Sehingga Rp-nya 18/3 sama dengan 6 ohm. Kemudian yang kedua kita menghitung tegangan pada rangkaian paralel Vp, yaitu sama dengan I total dikali dengan Rp. I totalnya di sini adalah arus yang mengalir. Di sini sudah ditunjuk oleh ampermeter yang kedua, yaitu 0,6 ampere. I-nya 0,6 ampere dikali Rp-nya 6 ohm. Hasilnya ini sama dengan 3,6 volt. Nah, jadi tegangan di sini adalah 3,6 volt. Maka yang ditanyakan adalah pada A1 ini kita tuliskan adalah I1. Jadi I1-nya ini langkah yang ketiga sama dengan Vp per R1 sama dengan Vp-nya 3,6 volt dibagi R1-nya adalah 9 ohm. Sehingga hasilnya sama dengan 0,4 ampere. Maka jawabannya adalah C. Nomor 15. Sinta membuat magnet dengan cara menggosok seperti ini dari P ke Q. Digosok dengan kutub selatan. Magnet yang sudah dibuat diletakkan di atas meja dan ditutup dengan kertas. Di atas kertas ditaburkan serbuk besi sehingga membentuk pola tertentu seperti ini. Untuk menentukan arah medan magnet yang ditimbulkan, Sinta meletakkan jarum kompas di sekitar magnet seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Posisi jarum kompas yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita bisa lihat di sini P, di sini Q digosok dengan arah ke sana, maka Q adalah ujung batang besi yang digosok terakhir oleh kutub selatan sehingga menjadi kutub lawannya. Maka Q adalah kutub utara. Berarti kalau saya gambarkan di sini, ini P dan ini Q. Q menjadi kutub utara. Sehingga P adalah kutub selatan. Nah, masih ingat arah medan magnetnya atau kita bisa lukiskan dengan garis gaya magnet, yaitu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Gitu ya. Ini seperti ini. Keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sehingga posisi jarum yang benar adalah kalau yang merah adalah utara, di sini utara. Kalau di sini utara, maka yang menghadap ke sana adalah selatan. Yang ini utara. Seperti itu ya. Jadi yang nomor 3 ini misalnya berarti ini salah. Ini yang nomor 1 ini benar. Jadi kalau yang ini kutub selatan, maka yang ke sana, yang ujung sini adalah kutub utara. Yang ini kutub selatan. Jadi nomor 1 benar. Sama dengan yang di sini. Kalau ini kutub utara, maka kalau di sini ada kompas, maka yang ini kutub selatan, yang ini kutub utara. Jadi yang nomor 2 salah. Sehingga yang nomor 4 betul. Nah, yang nomor 4,
Kalau ini kutub utara, maka yang di sebelah sini adalah kutub selatan. Yang ini adalah kutub utara. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. B yang betul. Berikutnya nomor 16. Perhatikan gambar model molekul. Pengelompokan molekul yang tepat berdasar gambar adalah titik-titik. Kalau bulatan ini melambangkan atomnya ya, kalau ini atom-atom yang bergabung itu adalah atom sejenis, maka ini adalah molekul unsur. Ini molekul unsur, ini molekul unsur. Kemudian yang atomnya yang berbeda jenis, molekul senyawa, molekul senyawa, molekul senyawa. Jadi yang molekul unsur 2, 4, 5. 2, 4, 5. Molekul senyawa 1, 3, 6. Nomor 17. Perhatikan ada gambar ini. Hewan langka. Nomor 1 ada komodo. 2 badak berjumlah 1. 3 gajah. 4 burung cendrawasih. Hewan langka yang bersifat homoioterm atau hewan berdarah panas. Jadi kelompoknya adalah mamalia dan aves. Memiliki 4 ruang jantung dan berkembang biak secara vivipar. Vivipar beranak atau melahirkan. Sehingga yang melahirkan adalah ini ada badak dan juga gajah 2 dan 3. Sedangkan komodo sama burung ini kan bertelur ya. Oke. Nomor 18. Perhatikan infografis. Ini hasil panen padi kurang memuaskan. Kemudian di daerah Kaltim ini memiliki iklim tropik lembab dengan curah hujan sekian. Kondisi langit berawan menyebabkan penyinaran hanya 48%. Kemudian sedangkan di Pulau Jawa ini lama penyinaran matahari 80%. Nah, jadi berbeda di sini ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan intensitas cahaya yang berpengaruh pada banyaknya proses fotosintesis dalam pertumbuhan tanaman. Salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas hasil padi di Provinsi Kaltim adalah titik-titik. Nah, dari 4 jawaban ini yang paling tepat adalah D ya, menggunakan varietas padi yang dapat tumbuh dalam kelembaban udara tinggi, karena di Kaltim tadi sangat lembab ya, jadi kelembabannya tinggi. Oke, begitu. Kemudian nomor 19. Ada artikel tentang kerang hijau di perairan Monosari, Demak. Coba dibaca ini. Pernyataan yang sesuai dengan konsep biomagnifikasi pada kutipan adalah titik-titik. Nah, di sini ada kata biomagnifikasi. Apa itu? Yaitu proses perpindahan polutan yang biasanya berupa pestisida yang mengikuti arah dari rantai makanan, dimulai dari produsen dan akhirnya akan terakumulasi pada karnivora tingkat paling atas. Nah, dari bacaan di sini itu kan ada logam timbal dan Cu atau tembaga itu nanti akan masuk ke tubuh kerang hijau, di mana kerang hijau digunakan sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. Nah, sesuai dengan bacaan ini, ada rantai makanan di mana kerang hijau
itu nanti akan dimakan oleh predatornya. Predatornya itu ada ini, ada ranjungan, ada gurita, ada ikan, ada bintang laut. Nah, maka nanti akan terakumulasi lebih banyak di predatornya ini untuk logam Pb dan Cu-nya kan lebih banyak di sini ya. Sehingga yang benar yang mana? Jadi kita cek nih. A, kadar logam Pb dan Cu terakumulasi terbesar itu terjadi pada kerang hijau. Salah ya? Salah. Yang B, kandungan Cu dan Pb pada bintang laut itu predatornya juga di sini lebih rendah dibandingkan kerang hijau. Salah. Akumulasi logam Pb Cu pada kerang hijau lebih rendah dibandingkan gastropoda. Salah ya. Di sini tadi dikatakan bahwa diatom dan detritus ini merupakan makanan utama kerang. Jadi yang di sini ada detritus itu ya, itu makanannya kerang. Ini juga dimakan oleh gastropoda, tapi lebih banyak dimakan oleh kerang hijau sehingga PbCu-nya lebih banyak berada di kerang hijau. Sehingga di sini kalau lebih rendah dibandingkan pada gastropoda, salah. Maka yang betul D yaitu logam Cu dan Pb pada bintang laut yang sebagai predatornya kerang hijau itu lebih tinggi dibandingkan kerang hijau. Betul ya. Berikutnya nomor 20. Farhan berkeinginan memiliki tubuh atletis. Setiap hari dia melakukan gerakan seperti pada gambar 1, 2 ini ya, push up. Gerakan yang tampak pada gambar menunjukkan adanya kerjasama antara otot dan sendi. Pernyataan yang benar adalah 1. Gerakan lengan pada gambar 1 menunjukkan otot bisep kontraksi. Coba perhatikan gambar. Kalau pada saat menekuk, ini bisepnya kontraksi. Jadi kalau pada saat diluruskan, bisepnya relaksasi. Sehingga yang nomor 1, ini bisep kontraksi salah ya. Yang betul gambar 1 bisep relaksasi. Nah, kemudian pada gambar 2 ini bisep kontraksi, betul. Yang ketiga, sendi engsel menyebabkan tangan menekuk sehingga tubuh merendah. Betul ya. Jadi 2 dan 3 ini betul. Jadi ini di bagian siku antara tulang lengan atas dan lengan bawah dapat digerakkan satu arah. Inilah yang namanya sendi engsel. Kemudian yang nomor 4, sendi peluru salah ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, kemudian nomor 21 kita bahas di video berikutnya.